Pak Edi, Muslim apa Kristen? Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Pak Edi. Ya, kalau saya ini aja, yang namanya Alkitab itu sudah diwariskan kepada para nabi-nabi dengan bahasa yang sudah ditentukan. Sebaiknya bahasa baku itu diikutin saja gitu. Seperti nama saya Edi. Tiba-tiba rambut saya kribo, besok orang manggil saya kribo, kan saya nggak ngelihatnya. Oh ya, oke. Ya, Muslim apa? Pendapat saya Muslim. Terima kasih. Jadi Pak Edi ini Muslim. Muslim. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak berani jawab dulu Pak, kalau nggak tahu Muslim apa Kristen ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, maaf Pak, banyak teman-teman yang suka Assalamualaikum juga pada berbeda gitu kan. Ya itu tujuan saya itu nggak jawab dulu, harus aku tahu dulu Pak ini Muslim apa bukan, biar saya nggak salah jawab. Saya Muslim Pak. Maaf ya Pak Edi. Sudah dari nenek moyang saya insya Allah belum ada yang murtad. Alhamdulillah, subhanallah. Baik Pak, Bapak mau menyampaikan apa? Ya Pak. Enggak, saya cuma dengar-dengar, hanya paling sedikit saya beri pendapat, kalau salah mohon maaf. Karena gini, setahu saya sih beberapa agama itu selain dari yang Kristen kan mereka selalu memakai bahasa baku. Karena memang itu diturunkan kepada umatnya. Nah sebaiknya ya janganlah diganti-ganti dengan bahasa-bahasa lain. Karena nanti artinya atau maksudnya akan bisa berubah. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya dengar-dengar, mungkin sebentar lagi saya juga akan turun. Terima kasih, saya sudah diterima di sini. Salam kenal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Pak Edi. Siapa Edi? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nanti saya tanya yang sering ubah-ubah Alkitab ya Pak Edi ya. Jangan diganti-ganti. Itu saya standby dulu. Bang pendebat. Pendebat. Pak Girti. Selamat sore Pak Girti. Selamat sore. Sore Pak, sore. Oke. Sore Pak. Ada yang Baik. Silakan Pak Ginting ya, silakan Pak Ginting. Iya. Bertanya atau mau menjawab? Saya hanya tertarik judulnya aja, siapa Yesus. Iya Pak. Ada yang Baik, Bapak mau jelasin silakan. siapa Yesus Pak? Silakan. Maksudnya Yesus ini Yesus yang di mana, di Bible ya? Iya ya. Iya menurut Bapak aja mau keyakinan Bapak gimana? Kita siap dengerin kok. Ya Yesus gimana saya menceritakan? Susah juga ya. Ya, ini Pak Heri, ini Muslim apa Kristen? Bang Heri. Saya Muslim. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang disampaikan Bang Heri? Ya ini aku mau nanya nih kalau Ten nih, kalau boleh. Ya silakan, tanya aja. Itu Oten. Kalau Ten itu nyebut orang Muslim itu katanya tuh domba yang tersesat. Apa sih maksudnya? Gimana? Suara Bapak kecil kayaknya tadi ya. Ya Bisa diulangi Pak? tanya sama Oten. Oten kan nyebut orang Muslim itu katanya domba yang tersesat. Apa maksud dari kalimat itu? Kalau yang saya tahu di gereja saya kami tidak pernah mengatakan Muslim itu domba tersesat, enggak lah. Itu yang ngomong itu berarti keliru dia. Oh gitu ya. Enggak ada. Terus boleh satu lagi? Lanjut silakan. Juga nggak apa-apa 5, nggak apa-apa. 5 cuma satu-satu ya, jangan sekali 5. Ada nggak sih kisah yang di Bible itu kehidupan Yesus dari kecil sampai dia dewasa gitu?
Yang diceritakan di Bible Yesus itu lahir umur 12 tahun. Kemudian umur 30 mulai ya, sampai dia disalib ya. 33 ya. Itu aja. Apa aja tuh kisah-kisahnya tuh? Dari dia kecil ngapain? Ya kecil dilahir ya. Kemudian didatangi orang Majus. Itu umur 12 tahun waktu dia diserahkan ya ke apa itu, ke gereja, ke rumah ibadat. Kemudian setelah dia umur 30 tahun sampai disalib, itu aja ada ceritanya yang saya tahu. Gitu. Kisahnya apa sih? Waktu dia kecil tuh ngapain gitu? Yang kecil yang diserahkan di gereja sih, itu main-main gitu. nggak ada diceritakan dia main-main, main kelereng, main gunung, nggak ada. Atau mandi-mandi di sungai, nggak ada diceritakan. Gitu. Atau main layang-layang. Dulu layang-layang kurasa belum ada ya layangannya. Layangan versi mereka kayaknya Pak. Nggak ada ya. Kita nggak tahu juga. Cuman emang nggak ceritakan. Kita juga nggak tahu. Heri puas, jawabannya Heri puas. Ya puas nggak puas ya itulah yang bisa kita jawab Pak. Pak Ginting, saya cuman mau nambahi Pak. Jadi ada kata-kata domba yang tersesat itu untuk siapa Pak? Gimana domba tersesat? Gimana tadi? Itu kan ada tuh omongan domba yang tersesat. Domba yang tersesat itu untuk siapa sih Pak? Domba kan itu kan domba itu kan orang yang percaya pada Yesus. Kresek-kresek ya. Harus tolong di mute ya. Kalau domba tersesat itu kepada umat Kristen yang tidak melakukan ajaran sesuai yang diperintahkan. Ya tahu dia sudah diajarkan begini tapi dia mondar-mandir ke sana kemari melakukan kejahatan, wah itu domba tersesat itu artinya. Domba tersesat berarti. Gitu. Iya. Kalau agama lainnya enggak, Agama lain sepertinya teman-teman sini gimana? Saudara kita yang belum percaya, itu aja paling kalimatnya. saudara sesama Kristen atau saudara sesama di luar. Gimana? Di luar Kristen juga ya. Iya. User bisa di mute tolong. Kiki. User. Halo. Ya, sebentar ya, di mute dulu ya suaranya ya. Noise. Oke. Sabar ya, gantian. Perkenalan dulu, baru mute gitu, bagusnya user. Mute dulu user. Iya. Pak Ginting lagi ngomong. Iya. Gimana caranya mute user? Udah hostnya aja mute. Oh, sengaja. Itu yang ada gambar mic. Host kan bisa mute. Gambar mic di bawah. Di bawah layar tengah. Nah, kan bisa. Nah, itu. Siap, Pak Ginting silakan. Nah, kalau orang di luar Kristen, saudara kita yang belum percaya, itu aja kalimat yang pernah saya dengar dan yang sering kami ucapkan. Berarti di luar Kristen ya Pak, domba tersesat ya sebutannya ya? Enggak. Domba sesat itu adalah orang-orang Kristen, tetapi kelakuannya tidak benar gitu loh. Berarti Itu yang di luar Kristen nggak termasuk domba tersesat? Enggak, istilahnya kami saudara kita yang belum percaya. Gitu. Tapi nggak sedikit mengartikan domba tersesat. Orang di luar Kristen itu domba tersesat. Nggak sedikit ya yang mengartikan itu ya. Dia salah itu, keliru. Setahu saya sih. Oh ya, keliru dia. Gitu. Setahu saya banyak mengartikan itu gitu. Kalau istilah domba itu kan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu disebut domba. Alegorisnya. Maaf ini Pak Ginting ini nganut Tritunggal. Iya. Boleh bertanya? Boleh. Kalau bisa saya jawab. Oke, Ren, tanya Ren. Lah, nanya apa ya? Aku juga bingung. Oke, saya aja yang tanya ya. Pak Ginting, boleh? Saya kan dari kelompok Baptis ini. Jadi saya bisa bantu menjelaskan nanti kalau misalkan ada yang bertanya. Oh, boleh silakan. kan? Boleh. Oke. Silakan tanya, itu ada teman saya lagi.
Jadi Bang User mute dulu ya. Nah, Bang user lebih bagus nggak usah pakai handset, saya rasa untungnya headsetnya mungkin ya, yang kersek-kersek gitu. Bang Ya, Pak Ginting, kita harus bedain dulu Tuhan yang Maha menciptakan langit dan bumi. Kita harus sepakat itu dulu ya. Pertanyaan saya, membedakan membedakan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. sama ciptaannya, yaitu manusia yang nggak bisa nyiptain langit dan bumi, ya kan? Yang terbatas kan? Ya. Kita harus bedain dulu itu. Ya. Pertanyaan saya gini, bisa nggak Tuhan ini berubah menjadi bukan Tuhan? Maksudnya Tuhan berubah Menjadi bukan Tuhan. Kalau saya jawab bisa, tapi mau nggak dia? Betul. Ya kan? Jawabnya bisa. Bisa. Oke. Jadi kalau dia bisa, artinya dia bisa menjadi iblis. Bisa kalau dia mau, kenapa? Apa susahnya? Iya, oke, cukup Pak. Cukup. Tapi mau nggak dia? Gitu Iya. Kita kan nyampe dia mau dulu apa enggak. Iyalah, itu kan. Kalau bisa kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kan? Oke. Jadi pada saat Yesus Firman ini berubah menjadi daging, terus daging ini menjadi Yesus, ya kan, Pak? Yesus ini datang ke dunia, ke bumi, terus Pak Ginting Tuhan kan, ya kan? Apakah tadi masih pantas dikatakan Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Kapan Yesus berubah menjadi bukan Tuhan, kan nggak ada? Bukan Tuhan yang tadi ini. Dia kan nggak berkata aku berubah nggak jadi Tuhan katanya kan? Apa? Apa dia pernah berkata aku sekarang bukan Tuhan, ada dibilangnya gitu kan? Nggak ada kan? Ya tapi Yesus ini kita golongin dulu. Yesus manusia bukan atau bukan? Yesus ini manusia atau bukan? Yesus menjadi manusia, oke, 2000 tahun yang lalu dia telah menjadi manusia. Tapi dia jadi otomatis Pak Ginting, Tuhannya berubah menjadi bukan. Hah? Bukan gitu, Pak. Kan jadi gini ya. Yesus dia udah dianggap Tuhan. Iya, dia kan Tuhan saya dari seketika saya mengenal dia. Dari seketika mengenal dia tuh. Iya. Mengenal dia itu Inkarnasi. Enggak, sebentar dulu, Pak. Seketika saya mengenal dia, kapan itu? Ya mungkin puluhan tahun yang lalu lah. Lewat penjelasan dari orang tua saya, dari kitab-kitab yang saya baca. Oke. Pendeta, dari gereja. Jadi bisa saya simpulkan bahwa Tuhan yang turun ke bumi ini berubah menjadi manusia. Iya, menjadi manusia. Oke, menjadi manusia. Artinya kalau Tuhan udah berubah menjadi manusia, berarti Tuhan Dia bukan berubah, Pak, menjadi manusia. Hah? Menjadi manusia, jangan berubah. Oke. Menjadi manusia. Iya. Tuhan inkarnasi jadi manusia. Tuhan inkarnasi jadi manusia, tetapi tetap 100% Allah. Udah dulu Pak, nanti. Ini kadang-kadang teman muslim nggak ngerti, jadi kita pelan-pelan ngajarinya. Kita pelan-pelan ya. Tuhan menjadi manusia di dunia. Ya. Artinya jiwa kealahannya tetap 100%. Nggak 100%.
Tuh katanya tadi user tetap ke 100%. Tidak. Tuhan macam mana kita mempresentasikan Tuhan berapa persen? Kok bisa beda Dia gini tetap nih? Tuhan. Kok bisa beda gini nih user sama Pak Ginting? Bukan. Jangan bilang beda. Tuhan tetap Tuhan. Enggak, penjelasan Pak Ginting tadi katanya tetap kealahannya 100%. Saya tidak menggunakan kata Allah, Pak. Ke Bapak ketuhanannya tetap 100%. Saya nggak bilang 100%. Tetap Tuhan. Tetap Tuhan. Gimana setuju dengan user? User setuju nggak? User, mungkin dia. Kita bagikan user ya. User jangan ngomong dulu ya, karena nanti aku salah paham lagi nih. Jangan bilang bohong-bohong, enggak lah. Iya. Ya. Dia tetap Tuhan, sejatinya Tuhan. Karena aku ngomong ini, kalau user ngomong aku ikutin dengerin user juga. Ya nanti. Selagi saya bisa. Nanti saya kalau apa saya sampaikan sama beliau. Jadi pas Tuhan udah menjadi manusia di dunia, Ya. otomatis Tuhan yang tadi ini udah nggak ada kan? Udah jadi Yesus kan? Bukan gitu, Pak. Gimana? Tuhan itu tetap Tuhan, tapi dia menjadi manusia. Iya, Tuhan tetap Iya. Tuhan, tetapi dia udah menjadi manusia. Iya. Makanya aku bilang nggak ada Tuhan lagi kan selain Yesus. Loh, kan saya bilang dia tetap Tuhan, tapi dia menjadi manusia. Kenapa? Iya, maksudnya gini, udah menjadi manusia, artinya nggak ada Tuhan lagi kan? Ini Enggak, dia tetap Tuhan. maksudnya nggak ada Tuhan lagi selain Yesus, maksudnya. Enggak, dia tetap Tuhan, tapi menjadi manusia. Gimana sih susahnya nih? Tidak, ini saya mau lebih persingkat. Enggak, contohnya gini aja lah, Pak. Kalau saya masuk mobil, saya manusia atau enggak? Manusia. Ya udah, Yesus ketika masuk ke dalam daging dia tetap Tuhan. Karena dia inkarnasi yang dibilang sama Pak Yusuf tadi. Paham kan? Oke, kita Yesus itu kan bukan daging, Pak. Yesus itu firman, logos, roh. Oke, firman berubah menjadi Yesus. Bukan logos, bukan berubah jadi Yesus, Pak. Logos itu, sang logos itu namanya Yesus. Oke. Jangan berubah jadi Yesus. Oke, sang logos itu adalah Yesus. Iya. Artinya nggak ada logos-logos lain selain Yesus. Ada banyak. Banyak. Bapak tahu arti logos enggak? Di mana, Pak? Di mana logos lagi, Pak? Contohnya dulu, Pak. Bapak tahu logos enggak artinya? Iya, tanya dulu saya di mana logos-logos yang lain. Saya tanya dulu. Bapak ngerti logos enggak? Kalau enggak biar saya jelaskan. Iya, coba jelasin Bapak logos. Oh, jelas enggak ya? Logos itu artinya pengetahuan, ilmu. Ilmu. Ya. Logos Jadi ilmu Tuhan itu, ya, pengetahuan Tuhan itu masuk ke dalam daging. Ilmu pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan itu, hakikat Tuhan itu masuk ke dalam daging. Oke, cukup Pak. Saya udah tangkap. Cukup. Jadi Tuhan ini mengeluarkan ilmu pengetahuannya. Bukan mengeluarkan, Pak. Hah? Jadi Tuhan ini mengapa loh? Memfirmankan. Inkarnasi masuk ke dalam daging. Logos menginkarnasi masuk ke dalam daging. Ya. Tapi bukan Tuhan ya? Iya Tuhan lah, Pak. Namanya dia Tuhan. Tuhan masuk ke dalam daging. Jadi gini. Oh ya, jadi gini. Jadi Tuhan pada saat inkarnasi itu Tuhan tetap ya, Tuhan tetap Tuhan. Tuhan tetap Tuhan. Tuhan tetap Tuhan. Iya. Udah itu. Terus Yesus di dunia jadi Tuhan yang berubah jadi manusia. Loh, kok berubah jadi manusia? Dia nggak berubah, Pak. Dia masuk ke dalam daging. Bukan berubah. Tadi katanya jangan bawa daging, Pak. Loh, kok jangan bawa daging? Dia masuk ke dalam daging inkarnasi. Saya ulang berulang kali kok. Oke, Pak. Sekali lagi, Pak. Daging itu berbentuk tubuh sosok gitu loh. Oke, sekali lagi ya, Pak ya. Pak. Ya. Artinya Tuhan ini, Pak. Kalau dia sudah masuk ke daging, Pak. Terus daging ini berubah menjadi Yesus. Bukan berubah, gimana? Ini dagingnya ini nggak berubah, Pak. Daging itu bukan berubah menjadi Yesus, Pak.
Logos itulah yang bernama Yesus, lalu dia masuk ke dalam daging, lalu orang memanggil juga dia Yesus untuk memanggil roh yang ada di dalam daging itu. Oke. Ya, Oke, jadi Tuhan ini masuk ke daging. ya, Setelah Tuhan masuk ke daging, ya. terus terus ke muka bumi, ke dunia, dinamakanlah Yesus. Ya dipanggil orang, oke lah, kita ikuti dulu Bapak panggil orang Yesus. Kenapa? Dipanggil orang Yesus, Pak ya. Artinya nggak ada lagi nih Tuhan-Tuhan lain ini selain Yesus, ya kan Pak? Loh kok nggak ada? Iya, karena udah jadi ini udah ada di dalam Yesus. Maksud Bapak nggak ada Tuhan-Tuhan lain gimana? Banyak Tuhan-Tuhan orang Hindu ada, Tuhan orang Buddha ada, Tuhan orang Jepang ada. Jangan masukin Buddha Hindu Jepang, jangan dong Ya, Pak. tadi Bapak bilang nggak ada Tuhan yang lain, Tuhan orang Islam juga ada. Ini kan kita berbicara tentang Yesus. Yesus masuk ke dalam daging dan dia adalah Tuhan umat Kristen. Apa lagi? Saya berbicara yang Kristen Pak, nggak ada. Oke, jadi jangan Bapak bilang nggak ada Tuhan lagi lain. Banyak Tuhan di dunia ini Pak. Nggak ada Tuhan lain Kristen lagi, nggak ada Tuhan lain Kristen lagi. Oh nggak ada, ada Bapak Roh Kudus kan Tuhan Kristen juga. Oh, jadi Bapak tetap standby di. Standby gimana? Bapak tuh tetap ada. Tuhan. Emang Bapak pikir Tuhan itu seperti manusia, kalau ada di bumi nggak ada di surga gitu? Tuhan itu bisa di mana-mana Pak, dalam keadaan yang bersamaan. Meskipun Yesus ada di dunia pada saat itu, ada juga. Jadi dua Tuhan Tuhannya. omnipresent. Jadi dua Tuhannya. Bukan dua, satu. Tapi ketiganya adalah satu. Jadi gini Pak. Omnipresent. Oke, kita kunci omnipresent. Nah, nanti. omnipresent. Bisa hadir di mana-mana dalam saat yang bersamaan. Kita kunci Bapak, Allah Bapa dan Allah Bapa, Allah Roh, Allah Putra itu Allah yang satu itu. Allah yang satu itu. Allah Bapa, Allah Roh, Allah Putra itu Allah yang satu itu. Allah yang satu itu. Setuju nggak Pak Ginting? Oke. Ya udah lanjut aja sama Pak User, jangan setuju saya kalau beliau tanya, udah lanjutkan aja pertanyaannya. Nanti saya juga akan menjawab yang lain. Coba begini ya teman-teman ya, saya bukan apa. Saya sangat tidak mau menggunakan kata Allah merujuk kepada Tuhan saya. Itu nanti kenapa? Karena kadang-kadang teman-teman Muslim itu Allah itu kan Tuhan kami, gitu kan, jadi hanya di letterlek nanti. Paham ya? Gitu user ya, paham ya user ya. Karena Allah ini homonim ya, Allah di dalam Kristenan itu merujuk kepada sebutan, sedangkan Allah di dalam Islam itu merujuk kepada nama. Oke, jadi gitu. Pak user ya. Saya harus menggunakan kata Tuhan aja. Saya lanjut boleh Pak? Ya, Ginting? lanjut. Kemana yang lanjut ke user? Silakan. Ke Pak Ginting kalau. Makasih penyebutan Tuhan. Pak Karena Ginting saya lanjut. nggak mau menyebut nama Tuhan umat lain di gereja saya nggak mau. Lebih bagus saya menyebut Yesus Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh, oke. Enak sekali Tuhan orang itu saya muliakan di rumah ibadat saya, nggak mau lah saya. Benar. Silakan dilanjut. Sebenarnya izin host semuanya ya, saya mau berbicara sedikit saja. Kita sederhananya begini aja. Saya menciptakan apa saja. Begini Pak, Bapak silakan perkenalkan diri dulu gitu Pak. Karena kalau bertamu kan harusnya perkenalkan diri Pak. Oke, terima kasih, maaf mengganggu. Perkenalkan, saya Bertorino, saya berdomisili di Jakarta. Saya seorang Kristiani. Mungkin itu saja ya Mbak ya. Silakan. Oke, Bapak terima mau kasih. bicara apa? Enggak, begini. Sebenarnya begini sih ya, saya merasakan bahwa ini kan kalau namanya keyakinan, ya artinya kita harus meyakini bahwa ajaran kita, misalnya di pengikut Kristus ya, saya kan pengikut Kristus. Jadi apa yang kita yakini, ya itu yang kita yakini gitu loh. Jadi sehingga kalau kita, teman-teman kita nggak meyakini susah untuk menjelaskan. Tapi gini aja, sederhananya begini saja. Tuhan itu bisa menciptakan apa aja, dia mau menjadi apa saja bisa, ya kan? Itu sederhananya aja. Jadi saya merasakan kalau misalnya Tuhan turun menjadi firman, loh dia Tuhan kok bisa jadi apa aja. Jadi ini masalah keyakinan yang kita hadapi gitu. Apakah teman-teman dari
teman sebelah meyakini itu. Kalau tidak meyakini, kita mau masuk apa aja juga susah. Itu aja sih sementara dari saya. Terima kasih. Pak Ginting siap-siap ya Pak Ginting ya. Karena Oke, siap-siap ya Pak Ginting ya, karena saya sudah mendengar apa sih penjelasan dari Breto ya. Breto ya. Torino, wah mantap. Ya, Breto lah ya. Jadi saya sudah dengarin itu. Jadi saya timbul pertanyaan waktu dengar Breto. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, setelah Tuhan kan bisa apa aja nih, mau berubah jadi apa aja, mau jadi manusia. Iya. Tuhan kan bisa apa aja. Setelah jadi manusia, ini dia bisa ciptain apa aja nggak nih? Gak bisa. Hah? Bisa, contohnya ada beberapa ciptaan yang dilakukannya di dunia. Menciptakan air menjadi anggur. Tuh salah satu. Menciptakan orang yang mati hidup kembali. Menciptakan itu mukjizat Pak. Menjadi sehat. Pak, itu mukjizat, bedain dulu. Iya, penciptaan itu kan benar ya. Salah satu mukjizat itu kan penciptaan. Ya kan? Menciptakan alam semesta ini namanya mukjizat, Pak. Bapak tahu arti mukjizat? Tapi Pak, gini Pak, beda mujizat, ya Pak. Sebentar Pak ya. Mukjizat adalah sesuatu yang dilakukan dan orang tidak paham jalan ceritanya, itu mukjizat. Pak, oke Pak, oke Pak. Sebelum Yesus turun, anggur udah ada nggak Pak? Ada. Jadi ada. Itu udah diciptain di luar itu Pak. Jadi kalau yang namanya ciptaan yang belum ada, seperti contohnya nih, kura-kura berkepala naga, itu kan belum ada. Jadi kalau pada saat Yesus pas turun, dia nyiptain yang kayak begitu, itu aku sebut itu ciptaan. Udah ada, itu ngapain Pak? Bukan Itu ciptaan namanya. Itu mukjizat. Oke, Bapak diciptakan Tuhan nggak? Kita harus bedain bahwa yang sudah ada, kalau itu namanya cuman berubah doang, berubah. Oke, Bapak, bentar. Oke, udah ya, saya tangkap. Bapak diciptakan oleh Allah nggak? Iya, saya diciptakan. Oke, Bapak manusia? Iya, yes. Loh, tapi dulu sudah ada manusia, kenapa Bapak ngaku diciptakan? Hah? Kenapa Bapak ngaku diciptakan? Padahal manusia dulu kan sudah ada. Gimana? Itu konteksnya. Nah, kan bingung sendiri kan? Enggak, bukan. Saya nggak bingung, Pak. Saya sebelum Anda, manusia sudah ada ya. Kenapa ketika Anda sekarang Anda katakan Anda diciptakan? Ya, emang itu adalah haknya Allah nyiptain. Iya, tadi Bapak bilang ketika Tuhan mencipta air menjadi anggur, Bapak bilang dulu anggur sudah ada, jadi itu nggak boleh dikatakan menciptakan. Nah, sebelum Anda manusia sudah ada, kenapa Bapak yang manusia ini mengatakan diciptakan kalau dulu manusia sudah ada? Gimana? Oke Pak. Saya mau tanya nih. Itu dulu dijawab dulu. Kenapa? Ya, kelarin dulu itu pertanyaannya. Anda ciptaan atau mujizat? Saya ciptaan. Nah, berarti ya udah anggur tadi air menjadi anggur juga ciptaan dong. Itu berubah Pak. Pak. Kalau kenapa? Iya berubah dari air menjadi anggur. Gini Pak, dari air menjadi anggur karena ada perubahan. Gini Pak, mau nggak juga saya balikin Pak? Bapak mau saya ubah jadi kambing, mau nggak Pak? Itu sama-sama ciptaan loh itu Pak. Kok ke situ larinya? Ya, air sama anggur sama nggak? Gue tanya dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang tadi, Yesus menciptakan air menjadi anggur. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak. Sama saya. Salah, Ginting, Pak Ginting. No. Tadi kenapa kabur kau Pak Ginting? Kabur orang aku diturun-turuni aja kok. Iya, nggak ada yang nurunin kok. Jangan kau banyak cerita kau Ginting. Saya membuka ayat tadi dari aku menunjukkan data. Kau jangan tiku. Data apa? Tadi kan berapa kali saya diturunkan naik lagi turunkan. Tidak ada yang menurunkan kau. Lillahi ta'ala tidak ada. Jangan lu fitnah Ginting. Saya tadi naik turun berapa kali? Kau kan tadi bertanya surat An-Nahl ayat 51. Jangan ke sana dulu. Buka langsung loh dari Al-Quran. Biar jangan kau capek cari di apa di Google. Tadi saya di Google. Dengar. Itu loh. Saya berapa kali naik turun di situ? Ini tema loh kok. Enggak, yang jujur. Yang jujur. Enggak ada kau diturunkan. Enggak, saya bilang. Diam dulu kau Yusar. Dengar dulu. Yusar dulu. Diam dulu. Dengar dulu Ginting. Jangan ada fitnah. Saya berapa kali itu mana
aku Ginting, yang moderator cuma aku Ginting. Saya tadi berapa kali naik turun di situ? Fokus ke topik. Iya, ayo. jawab dulu. Ke Saya topik. berapa kali tadi naik turun di situ? Tidak ada kok diturunkan. Banyak kali Saya cerita kau. tanya, saya berapa kali naik turun di situ? Kau diam dulu, Ginting. Saya Biar tanya, jangan jawab ada dulu. fitnah. Saya tadi berapa kali naik turun di situ? Ya biar jangan ada fitnah Ginting. Iya, Tadi saya itu si tanya. perempuan. Saya bukan Diam fitnah. dulu. Ginting kayak gini lah Saya- kau tuh mau lari kau tuh. Kau dengarkan dulu saya Ginting. Tadi ada Oten yang perempuan yang namanya Wisman. Waktu kau diskusi sama Bang Anci, dia nyambung terus. Makanya saya bilang, sabar dulu ya Bang Ginting, saya diskusi sama si Wisman. Nah rupanya waktu saya diskusi sama Wisman tidak mau, tidak ada dia menjawab pertanyaan saya. Akhirnya dia turun. Nah sama kau baru kau tanya, boleh nggak saya bertanya? Dijawab sama Pak Saiful. Dia bilang begini, mau bertanya apa Pak Ginting? Saya mau bertanya surat An-Nahl ayat 51. Di situ Allah mengatakan, kata dia ini siapa? Nah saya buka dari Al-Quran, tiba-tiba turun kau ganti akun, kau tapping. Katanya tidak boleh perempuan ikut campur. Saya tidak ikut campur, saya bilang saya hanya menunjukkan data langsung dari Al-Quran. Biar jangan kau capek menerjemahkan dari googling. Kau jangan fitnah lah Ginting, janganlah kayak gitu. Saya tidak mau menurunkan kau karena kau masih bagus. Gantian bicara Kau masih ya. santun. Udah gantian bicara, udah. Udah, kita kembali ke tema. Kembali ke tema. Jangan. Tema. Ini aku menceritakan yang tadi. Nah, ketakutan kan? Kita kembali ke tema. Ya enggak lah, aku jawab yang tadi kan ya. Loh, saya menceritakan yang sebenarnya Ginting. Saya tidak ada menuduh Anda. Terus? Ya. Terus? Tadi saya turun. Karena Anda mencampuri. Saya tahu, Sah. Karena Anda tidak bertanggung jawab. Mencampuri. Dengar dulu. Nah, kan nggak berani Tadi kan? sama Bang Saiful. Nggak berani. Surat An-Nahl ayat 51. Saya hanya nunjukkan data dari Al-Quran. Dia bicara, aku dia. Terus kau tiba-tiba turun, kau typing. Kenapa kau ikut Iya. campur Nora? Saya bilang, saya hanya tunjukkan data dari Al-Quran. Saya open cam. Biar jangan kau capek-capek. Gitu loh Dengar ya. abangku. Ini teman-teman dengar ya. Sudah, sudah Ketakutan dia kan, dia ya. Enggak, saya akan bongkar ini, akan dibongkar karaktermu yang mau menang sendiri akan kubongkar. Tadi ketika dia, dengar dulu. Apa? Tadi ketika Aku mau debat gini loh, aku mau debat. dia melarang orang ikut campur. Cup, abangku Nanti saya. kalau kalian Balik ke tema. dulu. Iya. Baper, Iya, aku nggak apa-apa. baper. Iya. Aku baper Iya, jadi. nggak apa-apa. Iya, ini Bang Ginting, Ayo kita diskusi kembali ke tema yuk. Cup abangku sayang, nanti ku belikan kau permen ya, permen yang ocop-ocop itu ya, gitulah. Oke? Ayo kita diskusi. Ayo Bang Ginting, kembali ke tema. Yuk, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Sukan boleh. Iya kenapa? Misalnya masing-masing diberi kesempatan 3 menit, jadi nggak ada yang intervensi, boleh nggak kayak gitu? Masih dalam pembahasan ini. Gitu, nggak usah kita kalau di sini pakai enggak. Dia ketakutan. Enggak, bukan ketakutan. Bukan begitu Bapak pendebat. Abangku saya. 3 menit. Udah Ayo, 3 menit. Bukan begitu Pak Ginting. Di sini kalau dikasih narasi 3 menit bernarasi, Dikasih timer nanti takut. jawabannya Kita diskusi khotbah. Aku aja nggak berani kok mau ngajak diskusi. Timer. Nah, Iya, takut. iya, kasih Saya nggak perlu timer. Takut. Ya, Pak. Nanti malah khotbah Itu Pak. kalau orang yang pakai Takut. yang Nggak berani asumsi. timer. Kalau Takut. orang yang pakai timer itu hanya orang yang asumsi. Takut. Bunda Takut. Nora, Jadi gimana Ginting? Kamu sama tanya apa enggak? Bunda Takut. Nora, Kasih Bunda Nora. timer. Bunda Nora, aku mau tanya, Iya. anggur sama Kenapa deh? Iya. anggur sama air sama nggak? Jangan alihkan dulu. Jangan lihat. Ya, sebentar. Tadi gini. Beda. ceritanya Kenapa aku mau turun? Beda.
dijawab. Diskusinya dialihkan dari Bang Ta Inilah model-modelnya ke Kak Nora saya aja. suka diskusi seperti Langsung ini. ke Kak Nora aja. Silakan, Ya silakan. kan? Beginilah diskusi di Komal Muslim. Pak. Kerayak keroyok terus. Bang bebekku. Kerayak keroyok terus. Sudah tuh waktu kita bicara nggak dikasih. Tolong Bang Ta di mute. Tolong kasih aku dulu Ya, waktu ini bicara. saudaraku Ukti Aren di mute. Nah, coba bicara, Ya, di mute Putri. semua ya. Ya. Saya mau sama Abang Ginting yang cakep-cakep. Kita ayo, Benar, ya. silakan lanjut. Gini, saya mau berprolog dulu ya. Boleh kan? Tadi saya turun dari sebuah komal karena saya sudah nggak merasa enak gitu ya. Kenapa? Karena narasi pertama ada yang mengatakan, kami perempuan sama perempuan diskusi, laki-laki jangan ikut campur ya. Nanti kalau kalian diskusi tidak akan saya campuri, saya akan mute gitu ya. Oke. Lalu mereka diskusi entah apalah, nggak tahu siapa turun. Lalu disuruh si Bu Nora inilah saya diskusi dengan apa itu ya. Tapi begitu saya sibuk bertanya, lalu dia nerocos. Wah begini bagat. Ya udahlah kalau gitu saya turun aja. Lupa saya, katanya turun. Kuwata ila billah, ya Allah ya Robbi. Aku telah difitnah ya Allah ya Robbi, tolonglah. Yesus, aku Aduh, ya telah dirimu ampun. Yesus, aku difitnah. Baru katanya bilang dia aku buka Al-Quran menjelaskan. Juga. Makanya saya turun, saya nggak mau dicampuri dia bersuara gitu. Enggak. Oh, Aku mau menunjukkan Al-Quran supaya nggak sibuk bagaimana begitu. Dia mencampuri namanya itu. Ya sudah namanya Anda mencampuri. Anda masuk ke dalam perdiskusian kami. Anda masuk ke dalam perdiskusian kami. Padahal Anda tadi janji tidak mencampuri. Paham nggak? Anda masuk membuka-buka ayat. Anda harusnya tidak bisa perlu bicara. Dia itu dong. Makanya saya malas ribut, turun saya. Begitu bro. Oke, lanjut. Ya udah umur berapa sih Bang Ginting? Saya tadi hanya menunjukkan data karena begini, Bang Ginting kan tadi nggak bisa open cam, tidak menunjukkan surat An-Nahl ayat 51 tuh bunyinya bagaimana. Nah, saya membantu loh dengan open cam, saya langsung tunjukkan datanya melalui Al-Quran. Itu data yang valid loh Bang Ginting. Piye toh Bang Ginting, kok jadi baper loh. Ayo monggo kita diskusi ke tema yang tadi, gimana Bang Ginting? Kita sudahi saja kesalahpahaman kita ini ayang bebekku. Gimana? Pak Ginting, jangan ngambek-ngambek. Bukan ngambek. Saya nggak suka diskusi ribut. Saya senangnya diskusi santai. Iya, kita balik ke tema yang air menjadi anggur. Itu adalah Ya udah oke, kita lanjutkan. Apa temanya apa? Oke. Ketika Yesus membuat satu mukjizat, merubah air menjadi anggur. Dia membuat mukjizat lagi ketika menyembuhkan yang buta menjadi melihat. Pertanyaan saya kembali lagi. Nah, yang dilakukan oleh Yesus itu apakah ciptaan atau mukjizat? Biar saya jelas, silakan. Oke, saya jawab ya. Kan sudah saya jelaskan. Menciptakan air menjadi anggur. Mengapa saya katakan menciptakan? Karena terjadi perubahan yang drastis. Kondisi yang berubah. Ya, dia tidak lagi seperti air, tapi sudah menjadi anggur. Ya, air tidak memabukkan, anggur memabukkan. Itu aja sudah jelas, ada perubahan yang secara drastis. Jadinya kalau berbicara tentang menciptakan, itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. 1, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, ya. Ada juga menciptakan dari yang ada menjadi ada tapi dalam bentuk yang lain. Contoh, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan.
Ya kan? Tumbuh-tumbuhan itu kan dari tanah. Tanah itu kan sudah ada. Ya toh? Tuhan menciptakan manusia dari tanah. Tanah menjadi manusia. Bahannya sudah ada. Tuh. Ada juga penciptaan dari yang ada menjadi tidak ada. Itu proses penciptaan semuanya. Begitu ya penjelasannya. Oke. Bang Ginting. Bang Ginting. Iya, Bu Nora tadi mana kok diam? Ini saya tambahin dikit ya. Saya tambahin dikit. Datanya, biar saya cari datanya. Lanjutkan. Tunggu sebentar, Bang Ta, jangan Bang Ta. Ya lanjutkan dulu dia, lanjutkan Ya, teruskan. saya lanjutkan. Jadi berapa orang yang saya layani nih? Enggak, sendiri aja Mbak Nora aja kamu layani. Cuman saya mau tambahin kata-katanya Pak Jangan Ginting. tambahin dong kalau sendiri aja. Tapi kalau dua pun nggak apa-apa, ngaku aja 2 lawan 1 gitu kan enak. Satu aja. Ya, Tadi tapi cuma jangan diri bicara, kita jangan lanjut. bicara kalau 1 lawan 1. Saya nggak menolak 3 lawan 1 pun saya sanggup kok. Yang penting pertanyaannya bertahap ini ya. bukan satu masalah 1 lawan 3, 3 lawan 1 ini enggak. Ya udah kalau ini gitu tadi yang dulu nanti kan kita mau diskusi. Ini kan kita mau diskusi nih. Iya, saya lawan diskusi saya berapa? 1, 2 atau 3 orang. Oh, jadi kalau 2 nggak mau? Jangan baper dong. Mau Pak saya, Ginting tapi jangan pengakuan. baper. Hah? Sabar. Pak Kalau Ginting mau- jangan baper. Bukan. Saya Dengerin bertanya. omongan Saya pertanyaan bertanya, orang. Sabar. Saya bertanya lawan saya 1, 2 atau 3. Kan itu saya tanya. 3 pun saya langgup. Yang penting ada pengakuan. Ini mau nggak nih aku tanya ini? Mau. Berarti 2 lawan saya ya. Oke, lanjut. Enggak, saya nggak merasa lawan Bapak kok. Saya cuma Lawan diskusi bukan lawan berkelahi, Pak. Aduh, gimana? Iya, aku juga ngerti, Pak. Aku juga ngerti. Cuman aku mau lanjutin aja. Sama Jadi Pak kalau gini, Ginting masih remah-remah roti Pak. Disimak dulu pertanyaan Pak Bang Ta Oke, itu. 3 Kita orang mau yang apa saya gitu tanggapi, ya nggak Pak ya. Simak dulu Pak. Nah, gini Pak Ginting. Ya. Apakah masih bisa disebut ciptaan kalau contoh ya Pak ya, contoh maaf Pak, maaf. Bapak, karena saya ini Pak udah dikasih kekuatan dari Tuhan, saya merubah Pak Ginting menjadi kambing. Itu disebut ciptaan apa mukjizat Pak? Ciptaan. Hah? Ciptaan. Oh, ciptaan itu Pak. Ya, dari manusia menjadi kambing kan ciptaan namanya. Jadi namanya apa itu? Rehabilitasi. Yang namanya ciptaan tuh, ciptaan manusia tuh kayak gini Pak. Saya mau ciptain handphone yang 16 kamera di belakangnya. Itu ciptaan itu Pak, ciptaan. Yang belum pernah ada. Yang belum pernah ada. Jadi kalau yang udah ada, handphone itu udah ada, tapi yang 16 kamera ini belum pernah ada di dunia. Cuman masih ada 3, ya kan? Jadi kalau Bapak saya ubah jadi kambing, itu bukan ciptaan namanya Pak, karena kambing emang Udah. Boleh izin. Lanjut. Nih, lanjut. Belum selesai. Oke, saya pakai data ya. Kan saya pusing aku nih. Yang satu belum selesai. Saya nggak bertanya loh. Jadi gimana selesainya? Di mana saya bertanya? Ya itu sih. Saya menunjukkan data loh, Pak Ginting. Dengar dulu. Kasih data loh, diam dulu ya. Gimana sih ini? Adekku. Belum selesai. Maksud menunjukkan Nora belum selesai. Maksud yang lain. Data diam dulu. Penasaran deh ini. Ini ada yang penasaran apa? Saya diam mau dulu, ya. menunjukkan data ini. Enggak, tanya tadi diam dulu ya. Oke. Ya silakan. Oke, Pak. Ya, ini kan perikopnya Yohanes perkawinan di Kana ketika Yesus katanya menciptakan. Saya baca di sini ya. Oke. Pada hari saya nggak usah open cam ya. Yang pasti pokoknya saya nunjukkan data. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur.
Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ, ini ya ayat 6-nya. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik-baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama, dan tanda-tandanya bukan berarti ciptaannya, Pak Ginting. Tanda-tanda apa? Tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-murid kepadanya. Pertanyaan saya, di manakah di sini dikatakan menciptakan, Pak Ginting? Ternyata dia membuat suatu tanda-tanda mukjizat, Pak Ginting. Silakan dijelaskan, monggo. Sudah. Ya. Itu yang dimasukkan ke tempayan air atau anggur? Air, ya. Lalu kemudian dengar dulu lah kan. Inilah makanya saya nggak suka diskusi gini. Dia tadi bicara, aku diam. Itu yang dimasukkan orang ke dalam tempat. Makanya saya jawab. Aduh, gimana sih? Aduh, susah ini kayak gini. Oke ya, saya ulangi ya. Yang dimasukkan orang ke dalam buyung itu adalah air. Tahu-tahu berubah menjadi anggur. Itu berarti proses penciptaan dari air menjadi anggur. Sama seperti ya dengar dulu, aduh, gimana sih ini? Dengar gimana? Bisa ditertibkan nggak ini? Kalau nggak turun aja saya malas diskusi dengan orang kayak gini. Nggak ada sportivitas. Ya, Pak Gintingnya jangan nipu lah. Masa di situ kan tanda-tanda bukan ciptaan. Iya, tanda-tanda, semua tanda-tanda. Alam semesta ini juga tanda-tanda kemuliaan Tuhan. Pak Ginting saya jadi ingat kayak aku. Kamu itu kok kepanasan sih? Tanda-tanda. Nah seperti itu Pak Ginting. Saya tanya, alam semesta ini tanda-tanda kemuliaan Tuhan nggak? Oh bukan. Ini bukan. Tapi bukan. Kemuliaan Tuhan, tanda kemuliaan Tuhan. Ini mau menang, aduh gawat. Ya, contoh. Ya, gini. Yang dimasukkan ke dalam buyung itu air. Tahu-tahu kok berubah menjadi anggur, berarti terjadi penciptaan dari air menjadi anggur. Kata tanda-tanda Pak Ginting. Oh ya. Aduh, Anda tadi membaca. Kacau ini. Ini teman-teman Muslim kayak gini kalau diskusi sama saya. Nggak bisa tenang gitu loh. Senantiasa kepanasan. Itu susah. Gitu. Dia bicara Pak Ginting, kalau kami di room kalian, kalau udah kayak kamu nih Pak Ginting, langsung diturunkan loh Pak Ginting. Di mute, turunkan. Lah Anda itu aman loh, nggak ada di mute. Jangan fitnah. Bunda Nora, itu bisa saya katakan sulap nggak buat Bunda Nora? Bisa saya samain dengan sulap nggak itu? Boleh kan? Kalau aku bilang sulap kan? Itu bukan ciptaan. Itu Deddy Corbuzier bisa itu yang pesulap merah bisa loh, itu air dia rubah jadi warna merah. Pesulap merah, tahu nggak pesulap merah Pak Ginting? Air putih, awalnya air putih nih, dia bisa langsung jadi rubah jadi. Bos, ketika saya menjawab nggak ada kesempatan kan? Oh iya, silakan Pak Ginting. Ya, jangan cepet-cepet baper ya. Bukan baper, kalian yang kekanak-kanakan. Iya, oke Pak. Ya toh? Katanya diskusi enak santai. Begitu saya bicara pasti dipotong. Ya Pak, siap. Ya gini, mungkin pemahaman kalian tentang penciptaan itu hanya dari tidak ada menjadi ada. Itu pemahaman kalian. Ya nggak apa-apa.
Saya sudah menjelaskan dari tadi. Proses penciptaan ada 3 tahap, 3 cara. Satu, dari tidak ada menjadi ada, dari yang ada menjadi ada, dari yang tidak ada, yang jadi ada menjadi tidak ada. Itu juga termasuk penciptaan. Penciptaan itu artinya adalah pekerjaan Tuhan. Itu. Jadi ketika Tuhan melakukan, itu namanya menciptakan. Manusia namanya membuat. Makanya saya bilang Yesus itu menciptakan dari air menjadi anggur. Rumus kimianya saja berbeda. Rasanya berbeda, warnanya berbeda, segala. Nah, terjadi perubahan yang drastis. Itu namanya penciptaan. Sebentar. Waduh, udah ya. Ini nggak bisa ini, kawan ini. Ini makasih ya. Ini saudara kamu sendiri. Aduh Pak Ginting baper. Ini saudara kamu si Duse, si cewek nih, Muslim panas dengar Yesus menyatakan mukjizat. Nah dia aja mengakui Yesus itu melakukan mukjizat loh Pak Ginting. Piye kok Pak Ginting kok marah-marah Pak? Bunda Nora. Bunda Nora. Bunda Nora, setuju nggak kalau pesulap merah saya bisa katakan Tuhan juga? Karena masalahnya dia pesulap merah itu bisa ubah air jadi warna merah, jadi anggur. Iya. Bang Ta, ini tadi si Duse ngomong, Mamat aja nggak bisa menyatakan mukjizat. Berarti dia mengakui yang dibuat oleh Yesus itu adalah mukjizat, bukan penciptaan. No. Sedangkan Pak Ginting bilang tadi itu adalah penciptaan. Berarti omongannya tidak sinkron. Iya. Dan pesulap merah bisa dikatakan Tuhan juga karena bisa ngerubah air jadi warna merah jadi anggur. Sesat. Duse kok menjatuhkan Pak Ginting sendiri, Duse. Kok bikin malu Pak Ginting? Coba dibriefing dulu daripada bikin malu Pak Duse. Pak Ginting. Pak Ginting bilang ciptaan, kok bilang mukjizat. Coba di-briefing dulu Pak Gintingnya ya, biar sama jawaban. Masalahnya mirip-mirip banyak pesulap yang bisa juga kayak gitu loh, yang air berubah jadi bir, malahan bir yang bisa berubah jadi air putih. Pesulap bisa loh itu. Gimana caranya itu mau dikatakan ciptaan? Pak Ginting kok bisa juga Pak Ginting baper ya, aduh Pak Ginting. Sihir itu. Tadi saya mau nyanyi yang ada kata tanda-tanda. Nah itu lagunya, lagu dangdut. Tanda-tanda. Si Isa ini ngomong mukjizat itu ya ciptaan loh. Ini satu lagi nih, nyasar lagi nih. Mukjizat itu ya ciptaan. Aduh, ya ampun Isa. Kau itu kalau nggak tahu perbedaan mukjizat dan ciptaan, gak usah komen. Malu. Bikin malu aja kau ya. Ini nih contoh-contoh Isa nih, contoh-contoh makhluk yang buat banyak netizen sulit masuk surga karena netizen pengen berkata-kata Tuhan yang sanggup melakukan. Oh sudah mulai nih. Tuhan pula yang bilang yang mukjizat. Oke, kita lanjut ke itu aja deh. Si ini nih, si Brad Torin. Bapak Brad aja, Bapak Brad. Iya, Bapak Brad. Masih ada kok ini Bapak Brad di sini. Datang si Isa. Apa nih? Isa samak. Apa si samak? Weh, Hamasia. Yesus Hamasia. Bukan Isa Asih. Masih berlanjut. Masih berlanjut juga kerasukan Jibrilnya. Aduh. Belum sembuh juga kerasukan Jibrilnya. Nulis nama aja bisa salah, ya ampun. Izin sedikit. Kalau nggak datang malaikat Gabriel itu kepada Bunda Maria, kamu nggak akan tahu. Maria nggak akan tahu kalau Yesus itu dikandung. Bodoh, dodol, balik kucluk. Punya Tuhan mereka berarti ya kak? Nggak punya Tuhan berarti kan? Oh alah. Enggak. Tadi si Ginting ini ya, kok bisa pula dia memfitnah ya? Menurunkan katanya. Astagfirullahaladzim. Memang oten kalau nggak fitnah nggak oten namanya tuh. Betul, itu betul. Tapi gue si Ginting loh itu. Bapak Brad. Bahwa monitor Bapak Brad. Ya hadir. Apakah masih ada di situ? Ya hadir, saya masih di sini. Bapak tadi di awal-awal sudah bernarasi bagaimana. Terus Bapak tahu sendiri gimana ya
nggak sinkron omongannya. Pak Brett. Yang satu ngomong apa, yang satu ngomong apa gitu ya. Pak Brett, lanjut sama Bunda Nora ya tentang Tritunggal. Tritunggal kan? Jadi gini, Tritunggal kan Pak Brett? Enggak, jawab dulu Pak. Pak Brett Tritunggal kan? Bagaimana? Nggak jelas. Bagaimana Mas? Pak Brett ini Tritunggal kan? Saya pengikut Kristus. Iya, tapi Tritunggal. Maksudnya ya Tritunggal bagaimana maksudnya? Agama saya ditanyakan atau pemahaman yang ditanyakan itu apa? Apa menuhankan Allah Bapa? Jadi gini ya, saya sedikit saja ya. Saya memang merasakan bahwa lihat kebenaran, ya saya punya keyakinan seperti yang tercantum di Alkitab, Bapak punya keyakinan yang ada di Al-Quran. Di sini agak berat sih saya mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kita hanya bisa memberi pemahaman dari sisi yang kami percayai. Kalau kami punya sisi yang salah, ya wajar saja gitu loh. Karena di sini adalah keyakinan yang kita tempuh. Jadi kita mungkin Pak Ginting tadi hanya memaparkan apa yang diyakini oleh beliau. Yang kebetulan yang disampaikan beliau adalah yang saya yakini juga. Mungkin sederhananya seperti itu sih, Mbak. Baik, kita lanjutkan Pak. Di sini juga diskusi ya Pak, diskusi lintas agama. Jadi sebaiknya juga harus tertib juga ya Pak. Jangan seperti Bapak itu tadi gitu kan. Akhirnya konflik gitu, teriak-teriakan. Aduh, saya batuk ini. Ya ampun. Bapak kalau mau izin dulu ya, saya minta izin dulu, izin. Begini sebenarnya Pak Brett ya. Ini ya. Yang tadi saya bacakan tuh di Yohanes 2, Pak Brett tadi mendengar atau tidak? Yang saya bacakan. Ya, mendengar apa tidak? Iya, saya mendengar. Oke. Nah, di situ kan sudah dikatakan, sudah tertulis tanda-tanda kemuliaannya. Tanda-tanda itu menunjukkan tanda-tanda mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus merubah air menjadi anggur, itu namanya suatu mukjizat. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, itu mukjizat. Ketika Yesus menyembuhkan mata orang yang buta sampai melihat, itu mukjizat. Ketika Yesus mencabik 5 roti dan 2 ikan, memberi makan kepada 5.000 orang, itu mukjizat. Di mana kuasa Yesus menciptakan? Penciptaan langit dan bumi serta segala isinya itu ada pada Kejadian 1. Pada kitab dalam surat Kejadian itu menerangkan bahwa Tuhannya Yesus yang menciptakan langit dengan bumi, bukan Yesus. Beribu-ribu tahun kemudian barulah datang Yesus. Yesus datang nongol di muka bumi, yang menumpang di rahim Bunda Maria itu juga atas kuasa dari Allah Bapanya. Kenapa kami mengatakan manusia diciptakan? Karena manusia itu hidup dengan roh. Kalau manusia tidak ada roh, itu tidak akan menjadi manusia yang hidup, tetapi dia jasad. Nah, kenapa dikatakan Yesus diciptakan? Karena roh yang diciptakan oleh Allah Bapa itu ditiupkan kepada perutnya Bunda Maria sehingga menjadi Yesus. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang namanya konsep mukjizat dengan penciptaan itu berbeda. Yang namanya penciptaan membuat sesuatu yang menjadi ada. Sementara air itu adalah hasil ciptaan dari Tuhannya Yesus, Allah Bapa. Air ini sudah ada, diciptakan di dalam surat Kejadian. Nah, Yesus membuat satu mukjizat. Ya, apa itu? Yesus membuat air biasa ini menjadi anggur. Inilah namanya dikatakan mukjizat, bukan ciptaan. Kalau yang namanya ciptaan, Yesus harus menciptakan air yang notabene-nya air ini belum ada sama sekali di muka bumi. Nah, seperti itulah konsep dari ciptaan dan mukjizat. Seperti itu ya, Bang Brett. Jadi kalau dikatakan sama si Mbak Ginting tadi itu adalah ciptaan, sebenarnya gabrul. Kita di sini diskusi sehat, diskusi yang berkata jujur, diskusi yang memakai akal, diskusi yang memakai data, bukan hanya ditunjukkan ngeyelan kalian yang di dalam Bible kalian sudah dikatakan A, tetapi kalian mempelintir sampai ke Z, yang ujungnya sendiri kalian pusing.
Gitu. Ya, Pak Brett ya, sebenarnya itu poinnya. Sebenarnya kita nggak ribet. Ketika Yesus katanya Maha Pencipta, sebenarnya tunjukkan apa yang diciptakannya. Karena segala sesuatu sudah diciptakan oleh Allah Bapa. Di dalam surat Kejadian, beribu-ribu tahun